kelas C2 S1 Farmasi 2021 kelompok 4. Skeleton terbagi atas aksial dan apendikular. Skeleton aksial merupakan skeleton tulang penyusun rangka kepala dan tubuh manusia. Skeleton ini terdiri dari kranium atau tengkorak kepala dan tulang-tulang muka, kolumna vertebralis atau batang tulang belakang, costae atau tulang-tulang rusuk, dan sternum atau tulang dada. Skeleton apendikular merupakan rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Skeleton ini terdiri dari tulang ekstremitas superior dan tulang ekstremitas inferior. Tulang ekstremitas superior terdiri dari korset pectoralis, scapula, clavicula, lengan atas mulai dari bahu sampai siku, lengan bawah mulai dari siku sampai pergelangan tangan dan tangan. Ekstremitas inferior terdiri dari korset pelvis, paha, tungkai bawah, dan kaki. Perkenalkan, saya Karisma Herawati dengan NIM 21130-16177 dari kelompok 4. Struktur tulang pada tulang panjang memiliki diafisis dan 2 epifisis, di mana diafisis mengandung tulang padat dan kanal medula sentral yang mengandung yellow bone marrow. Sedangkan pada epifisis, bagian luarnya ditutupi oleh tulang-tulang padat dan terdapat tulang berongga di dalamnya. Diafisis dan epifisis dipisahkan oleh kartilagi epifisis. Sebagian besar tulang panjang diselubungi oleh membran vaskular dan periosteum, yang mana memiliki lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar memiliki tekstur yang keras dan mengandung fibrosa, sedangkan pada lapisan dalam mengandung osteoblast dan osteoklas. Permukaan pada tulang panjang dibungkus oleh periosteum sehingga memungkinkan untuk terjadinya pelekatan tendon dan kapsul sendi. Struktur lain pada tulang pendek, tulang pipi, tulang irregular, sama sesamoid itu terdiri atas tulang padat pada bagian luar dan tulang cancellosa pada bagian dalam, yang mana tulang cancellosa mengandung sumsum tulang merah. Seluruh bagian dari tulang-tulang tersebut dilapisi oleh periosteum kecuali pada tulang karnial yang dibungkus oleh darameter. Beberapa fungsi dari tulang yaitu menyangga tubuh untuk berdiri serta tempat menempelnya ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Lalu yang kedua sebagai penggerak dengan pembentukan sendi. Yang ketiga sebagai tempat penyimpanan mineral seperti lipid, kalsium, dan protein fosfat. Setelah itu yang keempat sebagai tempat memproduksi sel darah. Dan yang kelima sebagai pelindung organ-organ vital di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Fitriani Tanti Soleh dengan NIM 21130161117 dari kelompok 4 kelas C2 Farmasi Umum angkatan 2021. Sendi diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama sinartrosis atau sendi mati, merupakan sambungan antara dua tulang atau lebih yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada amfiartrosis atau sendi kaku, merupakan penghubung antar tulang yang masih memungkinkan untuk terjadinya pergerakan, namun sifatnya terbatas. Contohnya itu persendian yang ada di tulang tangan dan kaki. Dan yang terakhir itu ada sendi dietrosis atau sendi gerak, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Contohnya lutut, siku, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Perkenalkan, nama saya Widya Andriani dengan NIM 21130161510 dari kelas C2 S1 Farmasi Umum 2021 ke kelompok 4. Di sini
saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sendi berdasarkan anatominya. Yang pertama, fibrosis. Fibrosis dibentuk oleh fibrosa atau serat kolagen yang keras atau tidak memiliki rongga sinovial. Sendi ini tidak memungkinkan terjadinya adanya pergerakan karena menjaga stabilitas ligamen antar tulang. Contoh dari sendi ini dia ada sendi antar tulang skull, terus pada sendi antara tibia dan fibula, sendi pada tulang gusi dan gigi. Terus yang kedua ada sendi kartilage, yaitu sendi yang dibentuk oleh fibrokartilage atau hyaline kartilage yang keras, berfungsi untuk menyerap tekanan dengan tidak memiliki rongga sinovial. Sendi ini memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Kemudian yang ketiga ada sendi sinovial. Di antara dua tulang itu terdapat cairan sinovial yang dilindungi oleh artikular kapsul. Di dalam artikular kapsul ini terdapat membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial. Cairan sinovial ini dia berfungsi untuk memberikan pelumas pada tulang, terus kemudian mengandung fagosit untuk menghilangkan mikroba, kemudian berfungsi juga untuk menutrisi rongga sendi. Sendi ini dia memungkinkan terjadinya pergerakan yang aktif antar tulang. Pada praktikum kali ini dilakukan pengujian peran sendi sebagai alat gerak dengan melakukan perakuan pada salah satu lengan dan dua kaki pada probandus dengan menggunakan spark. Dari perlakuan tersebut didapatkan hasil bahwa probandus tidak dapat bergerak secara baik dan leluasa dibandingkan sebelum menggunakan spark. Hal ini sesuai dengan fungsi dari spark itu sendiri yang berfungsi untuk menahan dan menjaga agar bagian tulang yang patah tidak dapat bergerak atau meminimalisir suatu terjadinya gerakan pada titik tulang yang patah tersebut.